Nama budaya. Nama budaya. Siang ini kita berjumpa lagi di kelas online lagi ya. Kelasnya masih online terus ya. Kita nggak tahu, belum bisa masuk sekolah karena masih dalam pandemi COVID-19 dan kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Ada PR nggak? Ada kan? Ada PR kan? Ada. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Doa kali ini akan dibacakan oleh Jaslin ya. Jaslin baca doa ya. Kita semua tangannya beranjali. Dan saya tampilkan paritanya. Jaslin bacakan, nyalakan, oke. Tunggu ya, saya. Oke, kita semua tangannya beranjali. Silakan Jaslin bacakan nama karaoke. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawata adiwa demi. Sang Bagawan yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawan. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya. Dipano Bhagavato Sawaka Sanghang Namami. Sanghang siswan yang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sanghang. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Justin. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin kita kan belajar tentang kelahiran putra dari Pangeran Siddhartha. Ada yang tahu, masih ingat siapa nama putra Pangeran Siddhartha? Rahula. Rahula, betul sekali. Putra Pangeran Siddhartha adalah Rahula. Nah, sekarang kita nanti akan melanjutkan pertemuan kita tentang pertemuan dengan kisah Gotami. Namun ada PR kan? Ada PR kan? Oke, saya mau dengarkan PR-nya dibacakan oleh Jaslin. Jaslin dulu ya, bacakan. Iya, betul. Nyalakan mikrofonnya. Oke, aku. Dalam kegembiraannya datanglah para dayang utusan Raja Sudana. Mereka memberitahukan bahwa putri yang sudah telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Mendengar berita itu, Pangeran Siddhartha pun bergembira. Akan tetapi, ketika membiarkan semua yang lahir pasti akan mengalami tua, sakit, dan mati. Pangeran pun merenah dan berkata, Rahula jatuh bandanan jatah, yang artinya satu jerat telah lahir, satu ikatan telah lahir. Udah? Udah? Oke, terima kasih Jaslin. Silakan Justin. Nyalakan mikrofonnya dulu Justin. Raja Sudodana mendengar berita kelahiran putri yang saudara, lalu mengutus Dayak-Dayak menyampaikan pesan kepada putraku. Pangeran termenung melihat 4 peristiwa. Dari keempat peristiwa itu hanya betapa suci yang dipikirkannya. Sekarang ada yang
Para dayang memberitahukan kepada Pangeran Siddhartha bahwa Putri Yasodhara telah melahirkan bayi laki-laki. Pangeran Siddhartha merasa bergembira akan tetapi mengingat semua yang lahir pasti akan mengalami tua, sakit, dan mati. Pangeran pun merenung dan berkata, Rahula jatuh badanang jantang, yang artinya satu jerat telah lahir, satu ikatan telah terlahirin. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa kelahiran anaknya akan menghalang kebebasan dari usia tua, sakit, dan mati. Karena itu dia berkata, Rahu, yang artinya ikatan atau jerat. Raja Suddhodana memberi nama Rahula. Sudah. Oke, terima kasih Justin dan juga Jaslyn sudah membacakan tugasnya. Tugasnya tadi adalah merangkum dan kita hari ini akan belajar lagi tentang pertemuan dari Pangeran Siddhartha. Pertemuan Pangeran Siddhartha dengan Kisah Gotami. Sudah tahu siapa itu Kisah Gotami? Tahu nggak siapa Kisah Gotami? Ada yang tahu nggak Kisah Gotami? Kisah Gotami adalah kerabat dari kerajaan Sakya. Jadi saudara dari kerajaan sana, masih saudara dengan Pangeran Siddhartha. Silakan kalian buka buku paket kalian di halaman 36. Sudah dibuka halaman 36? Oke, kalau sudah dibuka semua di halaman 36, kita akan belajar membahas tentang pertemuan Pangeran Siddhartha dengan Kisah Gotami. Nah, kisah ini adalah tentang pertemuan Pangeran Siddhartha dengan yang namanya adalah Kisah Gotami. Kisah Gotami ini perempuan ya, Kisah Gotami ini perempuan. Dan nanti suatu saat Kisah Gotami itu akan menjadi siswa dari Sang Buddha. Jadi Kisah Gotami nanti ketika Pangeran Siddhartha sudah menjadi Buddha, Kisah Gotami juga akan menjadi bikuni. Tetapi kita akan membahas hanya di sini saja, yaitu pertemuan dari Pangeran dengan Ibu Kisah Gotami. Kisah ini akan menceritakan kepada kita tentang berita baik, Nah, apakah berita baik yang ada di dalam kisah ini? Nanti kita akan tahu apa berita baiknya. Jadi, kalian tahu kan berita baik kan? Jadi nanti Kisah Gotami akan memberitahu kepada Pangeran Siddhartha berita baik. Nah, nanti saya akan tanya-tanya kepada kalian apa itu berita baik. Berita kan ada dua, ada berita buruk dan berita baik. Berita buruk contohnya ada kecelakaan. Berita baik contohnya ada yang sedang lulus ujian. Ada yang sedang menikah, itu adalah berita baik. Nah, nanti kita akan tahu apa sih berita baik yang ada di dalam kisah ini. Nah, saya mau Jaslyn untuk membacakan sedikit tentang ini. Silakan Jaslyn bacakan. Pertemuan dengan Kisah Gotami di Putri Sakya. Pangeran Siddhartha memasuki kota Kapilawatu dengan mengendarai kereta diiringi oleh banyak pengikut. Saat memasuki kota, seorang putri Sakya bernama Kisah Gotami melihat pangeran. Gotami merasa bahagia. Kisah Gotami dan perasaan gembiranya sebagai berikut.
ayahnya. Niputa nuna sopita. Tenanglah istrinya. Niputa nuna nari. Ia memiliki suami seperti Anda. Ya, sayang izin sobat. Oke, bawahnya lagi. Mendengar ungkapan kegembiraan kita kami, saudara ibuku, Putri Satya, Kisah Gotami telah mengucapkan kata-kata gembira karena melihat pribadi yang membawa kegembiraan dan kedamaian kepada ibu, ayah, dan istri. Tetapi jika telah paham apakah yang akan membawa kedamaian jadi bagi batin. Oke, sudah Jaslyn. Sudah Jaslyn. Oke, terima kasih Jaslyn. Sudah membacakan. Nah, akan saya bacakan ulang. Ini adalah kisah tentang pertemuan Pangeran Siddhartha dengan Kisah Gotami, si putri Sakya. Jadi ketika Pangeran Siddhartha mendapat kabar bahwa anaknya telah lahir, Pangeran Siddhartha setelah mendengar kabar, Pangeran Siddhartha menuju ke kota Kapilawatu. Kota Kapilawatu itu adalah ibu kota dari kerajaan Sakya. Pangeran Siddhartha memasuki kota Kapilawatu dengan mengendarai kereta, diiringi oleh banyak pengikut. Saat Pangeran Siddhartha memasuki kota, seorang putri dari kerajaan Sakya bernama Kisah Gotami melihat sang pangeran datang. Dan Kisah Gotami merasa sangat berbahagia. Lalu Kisah Gotami mengungkapkan kegembiraannya dengan kata-kata sebagai berikut. Ini adalah kata-kata atau ungkapan kegembiraan yang diucapkan oleh Kisah Gotami. Jadi nanti kalau saya tanya, ungkapan yang diungkapkan oleh Kisah Gotami seperti apa? Ini adalah ungkapannya. Tenanglah ibunya, tenanglah ayahnya, tenanglah istrinya yang memiliki suami seperti Anda. Ini yang diucapkan oleh Kisah Gotami. Kalau di dalam bahasa Pali dikatakan seperti ini. Nibuta nunasa mata, nibuta nunasa pita, nibuta nunasa nari, ya sayang idisopati. Ini adalah bahasa Palinya. Kalian nggak perlu menghafal bahasa Palinya, kalian harus tahu bahasa Indonesianya saja. Jadi yang diucapkan oleh Ibu Kisah Gotami, dia mengucapkan hanya seperti ini. Tenanglah ibunya, tenanglah ayahnya, tenanglah istrinya yang memiliki suami seperti Anda. Ini adalah ungkapan dari Kisah Gotami. Ungkapan dari Kisah Gotami untuk Pangeran Siddhartha ketika Pangeran Siddhartha memasuki kota Kapilawatu. Akan saya lanjutkan lagi. Mendengar ungkapan kegembiraan dari Kisah Gotami, Pangeran Siddhartha merenung. Saudara sepupuku, Putri Sakya, Kisah Gotami telah mengucapkan kata-kata gembira karena melihat pribadi yang membawa kegembiraan dan kedamaian kepada ibu, ayah, dan istri. Tetapi, jika telah padam, apakah yang akan membawa kedamaian bagi batin? Nah, ini yang direnungkan oleh Pangeran Siddhartha di dalam hati. Karena mendengar ungkapan kegembiraan dari Kisah Gotami. Jadi, ungkapan kegembiraan Kisah Gotami tadi adalah ungkapan kegembiraan akan
pribadi dari orang yang dia lihatnya, yaitu Pangeran Siddhartha. Namun Pangeran Siddhartha merenung. Jadi sebentar ya, nanti kalau saya tanya siapa Kisah Gotami, kalian harus menjawab adalah saudara sepupu dari Pangeran Siddhartha. Ingat ya, Kisah Gotami adalah saudara sepupu dari Pangeran Siddhartha. Jadi Pangeran Siddhartha merenungnya seperti ini. Saudara sepupuku, Putri Sakya, Kisah Gotami telah mengucapkan kata-kata gembira karena melihat pribadi yang membawa kegembiraan dan kedamaian kepada ibu, ayah, dan istri. Tetapi jika telah padam, apakah yang akan membawa kedamaian sejati bagi batin? Ini adalah yang diungkapkan oleh Kisah Gotami. Dan kata-kata ini yang direnungkan oleh Pangeran Siddhartha. Oke, sekarang saya mau menuju ke Justin. Justin, coba Justin bacakan 3 paragraf terakhir, halaman 37. Silakan Justin nyalakan mikrofonnya. Silakan Justin. Kemudian Pangeran Siddhartha menyadari bahwa kedamaian sejati akan muncul hanya jika keserakahan dipadamkan. Kedamaian sejati akan muncul hanya jika kebencian dipadamkan. Kedamaian sejati akan muncul hanya jika kebodohan dipadamkan. Kedamaian sejati akan muncul hanya jika keakuran, pandangan, salah, bisnis, dan lain-lain disingkirkan. Kisah Gotami telah mengucapkan kata-kata indah tentang kedamaian. Aku yang akan mencari nibbana, kebenaran tertinggi pemandangan yang sebenarnya dari segala penderitaan. Bahwa hari ini juga aku harus melepas kemudiawisan dengan menjadi petapa di alam hutan untuk mencari nibbana kebenaran sejati. Oke. Pikiran untuk melepas keduniawisan terus muncul dalam diri Pangeran Siddhartha. Pangeran berkata, kalau mutiara ini akan menjadi imbalan bagi Kisah Gotami yang mengingatkanku untuk mencari unsur pemandangan vibhuti. Akhirnya Pangeran Siddhartha melepas kalung mutiaranya bernilai sangat mahal dari lehernya dan memberikannya kepada Kisah Gotami. Kisah Gotami sangat gembira menerimanya. Oke, sudah Justin. Terima kasih Justin sudah membacakan. Akan saya ulangi kembali. Nah ini, nanti kalau saya tanya silahkan kalian dengarkan ya. Nanti kalau saya tanya kalian harus mengerti. Kemudian Pangeran Siddhartha tadi menyadari kedamaian sejati hanya akan muncul jika keserakahan dipadamkan. Kedamaian sejati akan muncul hanya jika kebencian dipadamkan. Kedamaian sejati pula akan muncul hanya jika kebodohan dipadamkan. Kedamaian sejati akan muncul hanya jika keangkuhan dan pandangan salah disingkirkan. Jadi nanti kalau saya bertanya, kedamaian sejati akan muncul jika kalian menjawabnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan dipadamkan. Keangkuhan dan pandangan salah disingkirkan. Jadi kedamaian sejati akan muncul jika keserakahan, kebencian, dan kebodohan dipadamkan. Kedamaian sejati akan muncul jika keangkuhan,
pandangan salah, dan lain-lain disingkirkan. Ingat ya, pandangan sejati akan muncul atau kedamaian sejati akan muncul jika keserakahan. Bahasa Pali dari keserakahan adalah loba. Terus jika kebencian, bahasa Pali dari kebencian adalah dosa. Ada lagi kebodohan. Bahasa Pali dari kebodohan adalah moha. Ada lagi keangkuhan. Keangkuhan. Angkuh itu sama dengan sombong ya. Bahasa Palinya dari angkuh adalah mana. Mana. Terus lagi pandangan salah. Pandangan salah. Pandangan salah bahasa Palinya adalah diti. Diti. Oke. Jadi nanti kalau saya tanya, kedamaian sejati akan muncul jika kalian menjawabnya apa? Keserakahan, kebencian, dan kebodohan dipadamkan. Keangkuhan dan pandangan salah disingkirkan. Itu nanti jawabannya ya. Sudah mengerti? Justin, Jaslyn, sudah mengerti kan? Saya mau tanya coba, keserakahan bahasa Palinya apa? Halo, silakan nyalakan mikrofonnya. Keserakahan bahasa Palinya apa? Loba. Loba. Bacanya cuma loba aja ya, biasa aja loba. Kebencian bahasa Palinya apa? Dosa. 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 Kebodohan bahasa Palinya apa? Moha. 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 Keangkuhan bahasa Palinya apa? Mana. 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 Pandangan salah bahasa Palinya apa? Diti. Diti. Nah, kalau saya tanya, kedamaian sejati akan muncul jika jawabannya apa? Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, pandangan salah. Bro, diapakan? Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, pandangan salah diapakan? Ya, ingat ya, kedamaian sejati akan muncul hanya jika keserakahan, kebencian, dan kebodohan dipadamkan. Keangkuhan dan pandangan salah disingkirkan. Oke, coba saya tanya sekali lagi. Kedamaian sejati akan muncul hanya jika titik-titik. Apa jawabannya? Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, pandangan salah dipadamkan. Ayo, apa coba? Jaslyn dulu ya. Apa Jaslyn jawabannya? Kedamaian sejati akan muncul hanya jika titik-titik. Keserakahan, kebodohan, kebencian, keangkuhan, Kalian tunggu ya, kalian lihat di layar. Coba kalian lihat di layar ya. Layarnya kan masih ada di sini. Coba kalian lihat. Kedamaian sejati akan muncul hanya jika, lihat, dengarkan. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan dipadamkan. Dan keangkuhan, pandangan salah disingkirkan. Oke. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu dipadamkan. Keangkuhan dan pandangan salah disingkirkan. Oke? Sudah mengerti kan? Apa yang harus dipadamkan?
Halo. keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, salah. Dengarkan. Yang dipadamkan cuma 3. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Yang disingkirkan 2. Apa yang disingkirkan? Hei, lihat kemari, lihat ke layarnya coba. Apa yang disingkirkan? Halo? keserakahan, kebencian, Yang kebodohan. disingkirkan, dengarkan. Yang disingkirkan hanya keangkuhan dan pandangan salah. Yang dipadamkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Coba ya, coba kalian baca di sini ya. Yang disingkirkan apa, yang dipadamkan apa ya. Oke, nanti saya akan tanya lagi kepada kalian ya. Kalian sambil membaca ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kisah Gotami telah mengucapkan kata-kata indah tentang kedamaian. Aku yang akan mencari Nibbana, kebenaran tertinggi. Nibbana itu kebenaran tertinggi atau kebenaran sejati. Ingat, pemadam yang sebenarnya dari segala penderitaan. Bahkan hari ini juga aku harus melepaskan keduniawian dengan menjadi pertapa di dalam hutan untuk mencari Nibbana, kebenaran sejati. Kalau saya tanya, apa itu Nibbana? Kalian menjawab apa? Halo? Kebenaran tertinggi. Atau kebenaran sejati. Oke ya, jawabannya nanti kalau saya tanya, apa itu Nibbana? Kalian jawabnya kebenaran tertinggi atau kebenaran sejati. Sudah mengerti? Nah, terus nanti kalau saya tanya, pemadam sebenarnya dari segala penderitaan. Apa itu pemadam sebenarnya dari segala penderitaan? Apa pemadam sebenarnya dari segala penderitaan? Halo, ada yang bisa menjawab? Keserakahan, kebencian, kebodohan. Coba kalian sambil lihat di layar ya. Kalian sambil lihat di layar ya. Ini coba kalian lihat di sini ya. Pemadam yang sebenarnya dari segala penderitaan. Nih, kalian lihat. Ini kan ada kursor ya. Saya lihat ya. Coba ya. Nibbana adalah pemadam yang sebenarnya dari segala penderitaan. Nah, jadi nanti kalau saya tanya, apa pemadam yang sebenarnya dari segala penderitaan? Kalian menjawabnya apa? Halo, kalian menjawabnya apa? Pemadam yang sebenarnya adalah Nibbana. Ya, sudah mengerti? Nanti kalau ditanya Nibbana itu apa? Kebenaran tertinggi atau kebenaran sejati. Itu Nibbana. Oke. Kalian harus banyak baca buku ya karena kalian baru belajar agama Buddha beberapa bulan saja ya. Oke. Kita lanjutkan lagi belajarnya. Pikiran untuk melepaskan keduniawian terus muncul di dalam diri dari Pangeran Siddhartha. Lalu Pangeran berkata, kalung mutiara ini akan menjadi imbalan bagi kisah Gotami yang mengingatkanku untuk mencari unsur pemadam atau bahasa palinya adalah Nibhuti. Unsur pemadam itu artinya adalah Nibhuti dalam bahasa Pali.
Akhirnya Pangeran Siddhartha melepaskan kalungnya. Kalung mutiara dari lehernya yang nilainya sangat mahal sekali dan memberikan kalungnya, kalung mutiara tadi kepada Kisah Gotami. Kisah Gotami merasa sangat gembira menerima pemberian dari Pangeran Siddhartha. Karena Kisah Gotami diberi oleh Pangeran Siddhartha yaitu kalung mutiara. Jadi Pangeran Siddhartha memberikan kalung mutiara kepada Kisah Gotami. Sudah mengerti semuanya kan? Sekarang saya mau bertanya-tanya kepada kalian. Saya mau bertanya-tanya kepada kalian. Oke, saya mau bertanya. Apa yang harus dipadamkan? Apa yang harus dipadamkan? Keserakahan, kebencian, kebodohan. Oke. Apa yang harus disingkirkan? Apa yang harus disingkirkan? Gangguan. Dan coba lihat, ini kalian sambil lihat ke layar ya. Apa yang harus disingkirkan? Keangkuhan dan pandangan salah. Padahal di layar sudah terlihat jelas sekali ya. Coba lihat, ini yang harus disingkirkan ya. Keangkuhan dan pandangan salah. Oke, saya mau tanya lagi. Nah, apa yang diungkapkan Kisah Gotami? Apa ungkapan kegembiraan dari Kisah Gotami? Tenanglah ibunya, tenanglah ayahnya, tenanglah istrinya. Oke, betul. Tenanglah ibunya, tenanglah ayahnya, tenanglah istrinya. Terus apalagi tadi bawahnya? Yang memiliki suami seperti Anda. Oke. Kenapa Kisah Gotami merasa sangat gembira? Halo, kenapa Kisah Gotami merasa sangat gembira? Melihat Pangeran Siddhartha. Karena melihat Pangeran Siddhartha. Terus lagi, ini kan merasa bahagia. Lalu kalau saya bertanya, kenapa Kisah Gotami merasa sangat gembira? Nih ya, karena Kisah Gotami diberi kalung mutiara oleh Pangeran Siddhartha. Terus kalau saya tanya, apa yang diberikan Pangeran Siddhartha kepada Kisah Gotami? Kalung mutiara. Kalung mutiara. Kalung mutiara, betul sekali, kalung mutiara. Nah, terus kalau saya mau bertanya kepada kalian, kita kan tadi membahas tentang pertemuan Kisah Gotami. Kita membahas pertemuan Kisah Gotami dan Pangeran Siddhartha. Nah, kita tadi kan membahas tentang pertemuan Kisah Gotami dan Pangeran Siddhartha. Ini tadi kita membahas tentang berita baik. Apa berita baiknya? Apa berita baiknya? Silahkan dijawab, apa berita baiknya? Halo, ini tadi kan tentang berita baik. Apa berita baiknya? Apa sih berita baiknya? Saya mau tanya, kalian tahu nggak berita baik? Apa itu berita baik? Apa itu berita baik? Ada yang bisa menjawab apa itu berita baik? Kabar baik. Kabar baik, ya kabar baik. Terus di dalam kisah tadi kita melihat tentang Kisah Gotami bertemu dengan Pangeran Siddhartha. Kisah Gotami memberitahukan kabar baik kepada Pangeran Siddhartha. Apa kabarnya? Apa kabar baiknya?
Apa kabar baiknya? Yuk, silakan dijawab. Apa kabar baiknya? Tunggu dulu, pikir dulu. Oke, pikir dulu apa berita baiknya. Ada yang tahu apa berita baiknya tadi? Justin bisa menjawab apa berita baiknya? Siddhartha ketemu sempurna. Apa? Siddhartha ketemu sepupunya. Siddhartha ketemu dengan sepupunya. Siddhartha bertemu sepupunya Gotami. Siddhartha bertemu dengan Kisah Gotami. Oke. Berita baiknya apa tadi coba? Ayo, ada yang tahu nggak berita baiknya? Oke, saya mau tanya lagi, coba. Kisah Gotami, siapa tadi Kisah Gotami? Siapakah Kisah Gotami? Sepupu dari Pangeran Siddhartha. Ya, Kisah Gotami adalah sepupu dari Pangeran Siddhartha. Sepupunya, Kisah Gotami adalah sepupu dari Pangeran Siddhartha. Saya mau tanya lagi, kenapa Pangeran Siddhartha kok memberikan kalung mutiaranya kepada Kisah Gotami? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kok bisa-bisanya kalungnya dikasihkan? Kenapa? Kenapa kok sampai kalungnya mahal sekali loh, kalung mutiaranya ya? Kalung mutiaranya harganya mahal sekali loh. Kok bisa diberikan ke Pangeran Siddhartha? Kenapa? Apa alasannya? Kok diberikan kepada Kisah Gotami? Apa alasannya tadi? Mengingat. Kawan mengingatkan untuk mencari pemandangan. Oke, betul. Jaselin betul. Karena mengingatkan Pangeran Siddhartha untuk mencari unsur pemadam atau niguti. Oke, betul. Nah, saya mau tanya lagi ya. Saya mau tanya lagi. Bahasa Indonesianya loba, dosa, moha. Apa bahasa Indonesianya? Keserakahan, kebencian, kebodohan. Kebencian, kebodohan. Wah, mantap, mantap. Bukan keangkuhan. Nggak ada keangkuhan. Kan tadi saya mau tanya, loba, dosa, dan moha. Justin sudah tepat sekali. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Saya mau tanya lagi, apa bahasa Indonesianya mana dan duti? Keangkuhan, pandangan salah. Keangkuhan dan pandangan salah, betul. Jadi mana dan diti itu adalah keangkuhan dan pandangan salah. Saya mau bertanya lagi. Kedamaian batin akan muncul hanya jika titik-titik. Apa? Kedamaian sejati hanya akan muncul jika apa? Kedamaian sejati hanya akan muncul jika titik-titik dan titik-titik. Ayo apa? Oh, Justin? Kedamaian sejati akan muncul hanya jika Kecelakaan. terus
jika keserakahan, kebencian, kebodohan dipadamkan. Oke. Keangkuhan dan pandangan salah disingkirkan. Ya. Jadi kedamaian sejati akan muncul jika keserakahan, kebencian, kebodohan dipadamkan. Keangkuhan dan pandangan salah disingkirkan. Sekarang saya mau bertanya lagi. Saya mau bertanyanya adalah nibbana, apa itu nibbana? Apa itu nibbana? Ada yang tahu apa itu nibbana? Tunggu dulu. Tunggu dulu, oke, tunggu dulu. Apa itu nibbana? Gimana apa ya? Kebenaran sejati. Kebenaran sejati, betul. Kebenaran sejati, apalagi tadi? Selain kebenaran sejati kan ada lagi tadi, apalagi tadi? Oh, kebenaran. Ayo, ini coba lihat saya nih. Apa? Kebenaran tinggi. Nah, kebenaran tertinggi. Kebenaran tertinggi. Nah, kan ini coba gini kan tertinggi nih. Nah, tertinggi. Oke, sekarang lagi saya mau tanya ya. Bahasa Indonesianya ini ya, saya pakai bahasa Pali. Nanti kalian bahasa Indonesianya. Nibuta Nunasamata. Nibuta Nunasamata. Bahasa Indonesianya apa? Tenanglah ibunya. Tenanglah ibunya. Oke. Nibuta Nunasapita. Tenanglah ayahnya. Nibuta Nunasanari. Tenanglah istri. Tenanglah istrinya. Oke. Ya sayang Idisopati. Yang memiliki suami seperti Anda. Yang memiliki suami seperti Anda. Oke, betul. Kalau Nibuti tadi bahasa Indonesia apa? Nibuti bahasa Indonesianya apa? Apa Nibuti? Apa tadi? Apa tadi Nibuti? Apa Nibuti? Tenanglah. Kok Nibuti kok tenanglah? Nibuta baru tenanglah. Mencari unsur pemadam. Bukan pemadaman, pemadam. Pemadam aja ya, bukan pemadaman ya, pemadam. Oke. Kalian sudah banyak tahu ya. Kalian sudah banyak tahu. Nah, sekarang saya mau bertanya terakhir kali. Ini terakhir ya, pertanyaan saya yang terakhir. Silakan kalian jawab. Pertanyaan saya yang terakhir. Bagaimana cara menyampaikan berita-berita baik? Tahu kan, berita baik adalah kabar baik. Bagaimana cara menyampaikan berita baik? Dengan berkata berita baik. Dengan berkata berita baik. Dengan berkata berita baik. Nah, pernah nggak kalian menerima kabar baik? Pernah. Contohnya apa? Kakak saya pulang dari Medan. Oke, betul. Terus gimana perasaanmu saat mendapat kabar baik? Ayo, gimana perasaan setelah mendapat kabar baik? Gembira. Gembira, betul. Kalau mendapat kabar baik pasti tentunya kalian pasti akan gembira.
Kalau kabar buruk pasti akan sedih. Nah, sekarang saya mau tanya, apa arti dari berita baik? Apa sih artinya berita baik? Informasi baik. Informasi yang baik. Informasi yang baik boleh juga. Terus, kenapa kita harus menyampaikan berita baik kepada orang lain? Kenapa kita harus Karena menyampaikan itu berita baik? gak berbaik. Hah? Karena itu kabar baik. Karena itu kabar. Iya, kenapa? Kenapa kok harus Agar kabar? orang itu Ayo, kenapa? agar orang gembira. Agar orang itu ikut gembira. Agar orang itu ikut gembira. Ayo, apalagi? Agar mereka gembira dengan berita baik. Agar mereka berbahagia mendapat kabar baik. Kalau mendapat kabar buruk kan tidak berbahagia, ya kan? Agar mereka berbahagia. Saya mau tanya. Nanti ada PR untuk kalian. Nah, saya mau bertanya. Apa itu kedamaian sejati? Apa itu kedamaian sejati? Apa kedamaian sejati? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu kedamaian? Apa kedamaian sejati, Justin? Keserakan, kebencian, kebodohan dipadamkan. Terus? Bangkuan padangan setelah singkirkan. Oke. Nah, menurutmu kalau kedamaian sejati bagaimana? Ayo Justin. Justin kan pengen damai kan? Pengen damai Justin nggak? Ayo. Kalau Justin pengen damai bagaimana itu caranya? Tahu? Ya. Bagaimana caranya supaya damai? Tidak membuat kesalahan. Tidak membuat kesalahan, boleh juga. Oke, boleh juga. Oke, berarti kalian sudah mengerti semua tentang pelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang pertemuan dari Pangeran Siddhartha dengan Kisah Gotami. Nah, Kisah Gotami menyampaikan berita baik kepada Pangeran Siddhartha. Menyampaikan apa? Menyampaikan berita apa? Tentang pelepasan keduniawian. Jadi Kisah Gotami kenapa tadi kok sampai Pangeran Siddhartha memberikan kalung mutiaranya? Karena Kisah Gotami memberikan berita baik kepada Pangeran Siddhartha. Berita baiknya apa tadi? Mengingatkan untuk mencari unsur pemadam atau nibuti. Jadi mengingatkan Pangeran Siddhartha untuk meninggalkan kehidupan keduniawian, untuk menjadi seorang pertapa dan meninggalkan apa? Kerajaan menuju ke dalam hutan untuk mencari nibbana, kebenaran sejati. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ini adalah PR untuk kalian. Tunggu ya. Nah, ini adalah PR-nya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian lihat PR-nya nomor 1. Apa yang membuat Kisah Gotami merasa gembira? Mengapa Pangeran Siddhartha memberikan kalungnya pada Kisah Gotami? 3. Apa makna kedamaian sejati menurut Pangeran Siddhartha? Terus, apa makna kedamaian menurut kamu? Yang nomor 5, bagaimana cara kamu menciptakan kedamaian? Nah, soal ini kalian juga bisa lihat di buku paket halaman 38.
Nah, di halaman 38 itu kan ada 10 soal. Yang kalian kerjakan hanya soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Ada pertanyaan? Soalnya ditulis ya. Sudah tahu soalnya? Sudah tahu PR-nya? Justin sudah tahu? Jaslyn juga sudah tahu PR-nya? Oke, kalau sudah tahu, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membacakan nama Karagata. Nama Karagata yang tadi sudah dipimpin oleh Justin, sekarang Jaslyn yang membaca ya. Ya, akan saya tampilkan di sini, kalian baca. Silakan. Jaslyn, nyalakan mikrofonnya. Oke, tunggu sebentar, saya tampilkan. Nanti kita akan membacakan nama Karagata bersama-sama. Oke, silakan Jaslyn dibacakan. Araham sama sambudo bagawan udang bagawan tam abiwa demi sang bagawan yang telah sampai aku bersujud di hadapan sang buddha sang bagawan. Namo Buddhaya. Kato bhagavata dhammo dhamman Damang telah sang bagawan aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya. Patipano bhagavato Samham namami Samha siswa yang bagawan telah bertindak aku bersujud di hadapan Samha. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Justin, terima kasih Jaslyn. Kita sudah belajar di kelas online pada siang hari ini. Nanti akan saya upload videonya dan kalian bisa melihat ulang pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa PR-nya dikerjakan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Sampai jumpa minggu depan ya.